di mana perawat belum bertemu dengan pasien. Nah, tugas perawat dalam tahap prainteraksi yang pertama menggali perasaan, fantasi, dan rasa takut yang ada pada diri sendiri. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional pada diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu mengumpulkan data pasien jika memungkinkan. Kemudian yang terakhir merencanakan untuk pertemuan pertama dengan klien. Fase prainteraksi serupa dengan tahap perencanaan sebelum melakukan wawancara. Perawat memiliki informasi tentang pasien sebelum bertatap muka untuk pertama kali. Informasi meliputi nama, alamat, usia, riwayat medis, dan riwayat sosial. Jadi hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama evaluasi diri, yang kedua penetapan tangan hubungan, dan yang ketiga persiapan interaksi. Nah, selanjutnya teman-teman adalah tahap perkenalan atau tahap orientasi. Pada tahap ini, perawat pertama kali bertemu dengan klien. Tugas dari perawat pada tahap ini meliputi yang pertama, menetapkan alasan klien untuk mencari bantuan. Yang kedua, membina rasa percaya, penerimaan, dan juga komunikasi terbuka. Yang ketiga, menggali pikiran, perasaan, dan juga tindakan-tindakan klien. Yang keempat, mengidentifikasi masalah dari klien. Dan yang kelima, menetapkan tujuan dengan klien. Yang terakhir adalah merumuskan bersama kontrak yang bersifat saling menguntungkan dengan mencukupkan nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan, tempat pertemuan, waktu pertemuan, kondisi untuk terminasi, dan juga kerahasiaan. Selama pertemuan awal, klien dan perawat mengamati dengan cermat dan membuat penilaian tentang perilaku mereka satu sama lain. Yang kedua, tiga fase perkenalan yaitu membuka hubungan, mengklarifikasi masalah, dan membuat kontrak. Dan hal penting yang dalam fase perkenalan ini yaitu membina hubungan saling percaya dan dapat mengenal satu sama lain. Hal yang harus diperhatikan ialah fase perkenalan. Yang pertama, memberi salam. Yang kedua, memperkenalkan diri perawat. Yang ketiga, menanyakan nama klien. Yang keempat, menyampaikan tujuan. Yang kelima, menyepakati pertemuan atau kontrak. Yang keenam, menghadapi kontrak atau kontrak topik, waktu, tempat. Yang ketujuh, memulai percakapan awal. Dan yang terakhir ialah mengakhiri pertemuan. Dan ada fase orientasi yang pertama ada memberi salam, yang kedua memvalidasi keadaan, dan yang terakhir mengingat kontrak. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tahap-tahap kerja perawat dan hal yang harus diperhatikan. Ada 6 langkah tahap kerja perawat. Yang pertama ada pengkajian. Kita akan melakukan kajian yang pertama melalui wawancara, pemeriksaan fisik, yang kedua ada diagnosa keperawatan. Kita dapat menyusun diagnosa keperawatan melalui data yang diperoleh. Yang ketiga, rencana keperawatan. Kita dapat menentukan tujuan dari tindakan keperawatan. Yang keempat, yaitu pelaksanaan tindakan keperawatan, yaitu melaksanakan intervensi yang telah direncanakan. Yang kelima, evaluasi, yaitu menilai hasil tindakan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mencatat semua informasi terkait perawatan pasien. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tahap kerja yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman klien tentang diri dan perilakunya. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mandiri klien dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan terapi. Yang keempat, melakukan pendidikan kesehatan. Yang kelima, melakukan kolaborasi. Dan yang keenam, melaksanakan observasi dan monitoring. Selanjutnya, tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahap di mana perawat akan menghentikan interaksi dengan klien atau pasien. Tahap ini bisa merupakan tahap perpisahan, baik itu terminasi sementara maupun terminasi akhir. Saya akan membahas mengenai beberapa tugas perawat dalam komunikasi terapeutik pada tahap terminasi. Yang pertama adalah membina perpisahan yang realistis. Yang kedua adalah mengevaluasi perasaan pasien melakukan tindakan atau komunikasi. Yang ketiga adalah mengevaluasi pencapaian dan tujuan dari komunikasi yang telah dilakukan dengan pasien. Yang keempat adalah memberikan arahan kepada pasien untuk tindak lanjut yang akan dilakukan setelah sesi berakhir. Yang terakhir adalah mengakhiri interaksi atau komunikasi dengan cara yang mendukung, seperti
hubungan, kemudian hubungan pasien